Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke rumah Allah di 1 Syawal 1445 Hijrah, yang selama ini kita sudah biasa memenuhi rumah Allah sepanjang bulan Ramadan. Sepatutnya tanda Ramadan itu sukses. Bulan Syawal kita lanjut ya, kita meneruskan mengkerumuni, menghadiri, menyemarakkan acara-acara di rumah Allah, terutama sholat. Hari ini kita akan sholat Id, sholat hari raya. Jadi kata ulama, tanda Ramadan itu sukses, sholat subuhnya datang lagi, insya Allah. Itu namanya istiqamah. Apa namanya? Istiqamah. Ihdina as-siratal mustaqim, yang kita minta dalam sholat, dalam Fatihah. Ihdina as-siratal mustaqim, bimbinglah kami untuk menempuh jalan yang istiqamah. Artinya apa? Sama Ramadan dengan Syawal, sama yang 12 bulan itu. Jangan di bulan Ramadan berubah kepada yang kurang baik, maunya meningkat kepada yang lebih baik, meningkat kepada yang lebih baik. Baiklah ya. Pertama tentang takbir diantara kata-kata lafaz yang banyak disebut dalam keseharian kita. Azan dipanggil dengan takbir, qama dipanggil dengan takbir. Dalam sholat berapa kali kita takbir? Takbiratul ihram, takbir mau rukuk, takbir mau sujud, bangkit dari sujud, takbir lagi, takbir lagi. Sesudah sholat kita bertakbir. Subhanallah. Takbir kata-kata lafaz yang banyak disebut dalam keseharian kita. Apa tujuannya? Supaya kita faham takbir itu apa. Allahu Akbar, kalau makna yang biasa kita dengar dari kecil, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, artinya Allah itu hebat. Bukan saja besar yang terlintas dalam pikiran anak-anak. Contohnya kan, kalau anak bikin besar, mungkin lawannya kecil. Di sini ulama mengatakan besar itu maknanya azim. Allah Akbar, Allah Maha Hebat, Maha Agung, Maha Subhanallah. Kalau orang itu faham kebesaran Allah, katanya keagungan Allah, tidak mungkin tidak patuh. Ini kata ulama ya. Lau arafan nas azamatallah lama asauhu. Kalau orang itu faham keagungan Allah, tidak mungkin tidak patuh. Dia mesti patuh. Karena Allah tak besar. Allah yang menjadikan saya, Allah yang menghidupkan saya, Allah memberi saya tenaga, memberi saya akal, pikiran, memberi saya fasilitas anggota badan dalam dan di luar. Allah ngasih saya bumi tempat tinggal, ngasih saya oksigen, ngasih saya air, ngasih saya segala-galanya. Allah ngasih kita Islam, Allah ngasih kita masjid. Bapak yang mencintai masjid dijamin selamat. Pencinta masjid dijamin selamat dunia dan akhirat. Jadi kebesaran Allah bukan mainnya banyak. Datang sembahyang subuh, nilainya seperti beribadah 1 malam tidak tidur. Subhanallah. Salat sunat sebelum subuh, sebelum fajar 2 rakaat, nilainya tidak dapat diukur dengan kekayaan dunia semuanya. Subhanallah. Bapak datang melangkah ke masjid, pulang dari masjid, langkah bapak dihitung. Setiap langkah dapat 3 in 1. Ini kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Bapak, ibu mau datang sembahyang subuh, malam-malam berniat, datang malaikat membangunkan. Yang membangunkan orang yang tidur itu malaikat, Pak. Malaikat, karena bapak itu hatinya bersih, ibu itu hatinya bersih, dia berniat, datang malaikat. Inilah pasukan Allah yang menjadikan langkah kita ringan, hati kita terpaut di rumah Allah. Subhanallah. Ini kebesaran Allah semuanya. Nanti bapak yang istiqamah hidupnya,
Sebut dalam Quran, mungkin besok lusa bisa dibincang. Nanti waktu nak meninggal datang malaikat membujuk bapak, menenangkan bapak, memberi bapak motivasi. Pak, ibu jangan takut ya pak, bapak ahlul jannah. Termasuk tadi ayat yang dibaca dalam surat Al-Fajr tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu kata-kata malaikat yang akan didengar bapak dan ibu waktu nak meninggal. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai bapak dan ibu yang punya jiwa yang tenang dan tenteram, sama Ramadan dengan Syawal, tenang dia duduk di rumah Allah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah ke pangkuan Allah. Bapak ibu yang meninggal kembali ke pangkuan Allah, akan diurus Allah matinya, akan diurus Allah alam kuburnya, akan diurus Allah padang mahsyarnya. Tidak mungkin bapak itu kalau ringan langkahnya ke rumah Allah waktu hidup, nanti matinya susah. Itu belajarlah baik-baik pak. Ayat tadi itu ayat menerangkan pengurusan Allah, manajemen Allah terhadap orang yang meninggal. Cerita orang mau meninggal pak. Subhanallah, itu kebesaran Allah. Hidupnya bersama malaikat, matinya bersama malaikat. Dalam kubur nanti ada ayat lain mengatakan malaikat menyampai bapak tidak sendirian. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Ini panjang ceritanya. Kalau kita bicara tentang kebesaran Allah ini, cuma ulama mengatakan law arafan nas azamatullah lama asauhu. Kalau mereka tahu keagungan Allah, tidak mungkin tidak akur. Kenapa dia tidak akur? Dia tidak tahu sebenarnya. Maka Muhammad mendoakan orang yang jauh dari agama, apa katanya? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka hidayah. Mereka tidak tahu. Yang tahu tentang kebesaran Allah sahabat Nabi. Tidak ada yang tidak datang sembahyang subuh. Tidak ada. Kalau ada serang dua yang tak datang, itu dipanggil namanya, dipanggil sama Nabi. Medan kisyan dunia. Ipi orangnya, karena itu kasusnya berat. Dia tidak tahu kebesaran Allah. Subhanallah, subhanallah. Jadi kita perlu belajar tentang keagungan dan kebesaran Allah melalui Allahu Akbar. Melalui Allahu Akbar. Kalau bapak faham Allahu Akbar itu, ibu paham, selamat. Kata-kata perkataan zikir yang banyak disebut dalam keseharian kita, kalau dari raya dilaungkan, ada takbir khususnya. Nah, takbir pun tidak mesti sepanjang takbir yang kita baca dalam teks itu pak ya. Kita bisa baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Oh saya tidak hafal, baca mana hafal. Tidak hafal juga, baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Itu takbir juga pak. Nah, tapi yang biasa dibaca di hari raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sudah cukup. Sambungannya kalau tidak apa. Yang penting kita dianjurkan bertakbir hari ini sampai selesai sholat id ya. Kita cobalah memikirkan apa yang dikatakan tadi. Allah maha besar, Allah maha agung yang menjadikan alam ini, mengatur alam ini, mengaturkan siang dan malam, petang dan pagi, hujan dan panas. Itu sebenarnya kerja Allah. Kaya dan miskin, senang dan sehat, tua dan muda, semuanya kerja Allah. Kalau kita menanam padi di sawah, pertumbuhan perkembangan padi itu kerja Allah semuanya. Subhanallah. Kalau kita menanam kelapa, menanam sawit, semuanya kerja Allah. Menentukan hasilnya, ini sama luasnya dengan sawah ini sama luasnya, tapi hasil tidak sama, itu kerja Allah. Allahu Akbar. Memberi saya bernapas, mengasihi saya alat pernapasan, mengasihi saya oksigen, itu kerja Allah semuanya. Kita bisa melangkah, kita bisa berpikir, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa makan, bisa minum, bisa menahan lapar, bisa menahan dahaga dengan keyakinan kita agar dosa kita diampunkan. Kebesaran Allah ya, dikasihnya Ramadan untuk melenyapkan dosa
ma taqaddam, dosa terdahulu. Wa man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang bersiap Ramadan dengan iman, yakin dia, suka dia puasa ini, gembira dia, sedih dengan kepergian Ramadan, sedih dia, sedihlah pergi Ramadan ini, saya belum beramal dengan maksimal lagi, mudah-mudahan hidup tahun depan beriman dengan puasa dengan iman dan ihtisab, dia meraih pahala sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan. Puasa itu untuk meraih pahala, untuk mengawat pahala, menimbun pahala. Itu puasanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa terdahulunya. Allah Maha besar ya. Allah Maha besar. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya untuk jemaah kita. Yang jelasnya saya mengucapkan selamat raya untuk kaum Kahanggi di sini di Singingu. Saya sudah bilang dulu, saya sebenarnya sukses saya dari Singingu. Karena saya tamat Purwa, ditugaskan di Singingu. Dari Singingu saya beralih ke Malaysia dan saya pergi Arab. Jadi langkah kesuksesan itu bermulanya dari Purwa, Singingu dan lain-lain. Jadi Singingu adalah satu kehidupan saya, dan mungkin saya lupakan masyarakatnya, pemimpinnya, imamnya, khatibnya, semuanya saya ingat. Kalau saya sembahyang di sini, ingat imam-imam yang dulu. Kalau sembahyang di Lombang, ingat yang sudah mendahului kita, pengurus-pengurus masjid, pengurus Saripul Majelis, semuanya kita ingat. Kita perlu mengenang jasa orang dahulu, tandanya kita mengagungkan Allah. Kalau kita melupakan orang terdahulu, berarti kita tidak membesarkan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Minta maaf lahir batin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Selamat raya, kalau orang kita bilang selamat raya. Kalau orang Arabnya hampir sama saja. Idul Fitri, hari raya yang bahagia, yang happy. Mudah-mudahan kita diterima puasa kita, diampun dosa kita. Setiap kita berhimpun di rumah saudara kita, itu perhimpunan malaikat insya Allah Pak ya. Orang yang pergi menjenguk saudaranya dapat doa malaikat Pak. Jangan lupa, datang dari Medan pulang kampung, datang dari Jakarta, itu perjalanannya didoakan malaikat sepanjang jalan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam. Orang yang diziarahi juga mendapat doa malaikat. Orang yang mendoakan, saling mengingat, saling mengenang jasa, mendapat doa malaikat. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang tahu akan kebesaran Allah. Mudah-mudahan kita diampun Allah segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.